Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, solihah-solihah kelas 5D, sekarang kalian siapkan dulu bupenanya, karena hari ini kita akan mempelajari mengenai muatan IPS. Nah, di muatan IPS kali ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum kalian mempelajari tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, kalian harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu, Ustadzah? Pasti kalian sudah tahu kan, karena Ustadzah sudah pernah menerangkan kegiatan ekonomi ini. Nah, kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah paham ya yang dimaksud kegiatan ekonomi? Jangan lupa dicatat. Lalu, setelah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi, nah, di sini kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, distribusi. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Nah, sekarang kita harus mempelajari satu persatu dulu. Dimulai dari kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Lalu kita mengarah ke kegiatan ekonomi yang kedua, yakni kegiatan distribusi. Kegiatan ekonomi distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi, baik barang maupun jasa, kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Lalu, kegiatan ekonomi yang ketiga, yakni kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi, baik barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Kemudian, kita akan mengamati sebuah gambar, yakni contoh dari kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, di sini terdapat gambar dari contoh kegiatan ekonomi. Di situ terdapat seseorang yang berada di sebuah pabrik sedang memproduksi buku. Nah, tadi seseorang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Kemudian hasil dari buku tersebut disalurkan melalui distributor, atau distributor ini disebut dengan bursa buku.
Kemudian dari bursa tersebut dibelilah oleh seorang konsumen. Nah, konsumen ini di dalam gambar tersebut ada sebuah murid. Murid tersebut membeli buku. Nah, murid ini disebut dengan konsumen. Nah, sekarang ada lagi contoh kegiatan ekonomi. Kalian amati baik-baik gambarnya ya. Nah, ini di gambar ini terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di kegiatan produksi terdapat seorang petani yang sedang menanam padi. Nah, petani ini setelah menanam padi, beliau menghasilkan padi atau beras. Nah, beras tersebut disalurkan kepada distribusi, atau kalau di dalam gambar tersebut distributornya yaitu sebuah warung atau toko. Nah, di toko tersebut terdapat sebuah pembeli. Nah, pembeli tersebut bisa kita sebut sebagai konsumen. Nah, dari pembeli tersebut itu kan seorang anak-anak. Nah, anak-anak membeli sebuah beras, disuruh ibunya nih. Setelah membeli sebuah beras, anak tersebut memberikan berasnya yang telah dibeli di warung, diberikan kepada ibunya. Lalu sesudah sampai di rumah, beras tersebut dimasak oleh ibunya dan bisa dikonsumsi bersama-sama sekeluarga. Kemudian kita mempelajari tentang manfaat dari kegiatan ekonomi. Manfaat dari kegiatan ekonomi ini di sini ada 3 poin, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam. Yang kedua, menentukan barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, mengurangi angka kemiskinan negara. Lalu kemudian kita akan mempelajari tentang tujuan dari kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi di sini juga terdapat 3 poin. Yang pertama, mencapai kesejahteraan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya. Dan yang ketiga, mendapatkan keuntungan. Lalu, apa akibatnya Ustadzah jika manusia tidak melakukan kegiatan ekonomi? Nah, akibat jika manusia tidak melakukan kegiatan ekonomi, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu tidak dapat mendapatkan keuntungan, dan yang terakhir, tidak bisa mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, dari sini, apakah solihah semuanya ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang belum jelas, kalian bisa WA ke Ustadzah. Dan sekarang kalian buka bupenanya halaman 87. Kalian kerjakan yang muatan IPS saja. Ya, ingat yang muatan IPS saja. Kalau sudah selesai, kalian kumpulkan. Oke? Baiklah, sekian pembelajaran yang bisa Ustadzah sampaikan hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.